Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar akhlak terpuji kepada diri sendiri. Untuk hari ini kita akan membahas tentang berilmu. Pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan pentingnya berilmu. Untuk apa kita menuntut ilmu? Yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Tabrani yang berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Dalam menuntut ilmu, ada 4 golongan manusia tentang ilmu. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian apa yang dimiliki, apa yang diketahui, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang disebut dengan orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kemudian yang kedua, orang yang tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Diibaratkan orang seperti ini seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya, orang yang memiliki ilmu, tetapi ilmunya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, sehingga sia-sia saja, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak tahu, tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini lebih bagus ketimbang yang kedua. Kenapa? Orang yang dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, karena itu dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dia akan mengetahui sesuatu karena dia menyadari bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia akan bersemangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya di sini adalah bahwa orang ini sudah tidak memiliki ilmu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berilmu. Kemudian karena dia tidak sadar sehingga dia tidak mau belajar. Kalau dinasihati, suka tidak menerima, disuruh belajar, tidak mau karena menganggap dirinya mengetahui. Kemudian dalil perintah berilmu. Di sini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang bunyinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Allamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat tersebut yang sudah Ibu bacakan tadi, mengandung arti bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan selalu membaca. Membaca di sini dalam arti yang sangat luas, bukan dalam artian hanya membaca buku saja, tetapi membaca apa saja yang bermanfaat.
di sini bukan hanya kita membaca ayat Al-Quran, bukan hanya kita membaca buku, tetapi kita juga harus membaca lingkungan, keadaan sekitar kita, ataupun kita membaca tanda-tanda berupa tanda-tanda alam atau tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ada beberapa ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Kemudian ciri yang lain yaitu lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Artinya tidak banyak berbicara, yang sering kita dengar istilah tong kosong nyaring bunyinya. Besar suaranya tetapi tidak ada isinya. Kemudian yang selanjutnya, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Selain ciri-ciri orang yang berilmu, di sini juga akan dijelaskan tentang perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kemudian yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Dan yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Di sini ada dua, yaitu ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang berupa atau kita mempelajari pada dasarnya ilmu agama seperti akidah, ibadah, muamalah, syariah, tarikh, dan tafsir atau peringatan. Sementara ayat-ayat kauniyah adalah mempelajari pada dasar ilmu-ilmu umum seperti fisika, biologi, matematika, dan geografi, atau lebih dikenal pelajari tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Cara-cara membiasakan diri berilmu. Yang pertama, memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena kunci utama dalam menuntut ilmu adalah niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Kalau sudah niat ikhlas, insya Allah kita akan senang belajar. Kalau kita senang belajar, insya Allah ilmunya juga cepat masuk. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Dan yang ketiga, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Dan yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, cara membiasakan diri berilmu, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari, suka bergaul dengan orang yang soleh atau memiliki ilmu, kemudian siap keluar biaya dalam menuntut ilmu, siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dampak positif berilmu. Dampak positif berilmu baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan juga untuk lingkungan. Bagi diri sendiri, ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup lebih bermanfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Kalau untuk orang lain, dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat kepada orang lain, dan juga membuat orang lain menjadi pintar. Sementara untuk lingkungan, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, dan menjalin lingkungan damai dan aman. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.